Kembali lagi di channel Pojok Kosan edisi cerita horor. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan cerita mistis yang dialami oleh kontributor kita yang bernama Ilham. Ilham mengalami hal mistis pertama kalinya ketika ia di rumah lamanya. Ketika ia dan ibunya pindah ke rumah barunya, hal mistis ini masih kerap mengganggu ia dan ibunya. Oke, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Jika teman-teman merinding mendengarkan cerita ini, boleh komen dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia ceritanya. Dari teras lari ke arah ruang tengah, diperiksa nggak ada siapa-siapa, terus dicek ke kamar kakak gue. Bener aja, ternyata cucunya ya, keponakan gue ini tidur pules. Karena yang ibu gue tahu, dia udah tidur dari pukul 7 malam. Terus dibilang, enggak sih Bu Latifah, maaf, cucu saya udah tidur dari tadi tuh di kamarnya. Terus Ibu Latifah kaget sambil pucet, lah itu tadi siapa yang gue lihat? Tadi anak kecil, bukannya cucu lo. Lari ke arah kolong bangku, coba dicek lah sama ibu gue berkali-kali, emang gak ada. Nah benar aja ketemu nenek. Bu Neneng juga sebenarnya udah lihat di situ ada anak kecil lagi muter-muter di ruang tengah, lagi main-main. Dan kayak gue bilang tadi, dia sensitif banget. Buktinya perasaan dia waktu dia baru nyampe pun udah gak enak. Akhirnya karena Bu Latifah kaget dan Bu Neneng yang tiba-tiba merasa tidak enak badan, akhirnya izin pulang mereka. Dan latihan pada saat itu, pada hari itu, pada malam itu ditunda. Jadi besok atau minggu depan ya dimulai latihan lagi. Nah 2 hari setelah kejadian itu, ibu gue baru cerita ke gue. Terus gue bilang, tuh kan bener apa yang Iam bilang, apa yang Iam melihat waktu sore itu. Iam melihat anak kecil lari arah dapur ke kamar Padil, kamar adik gue. Percis mirip banget kayak Dipa kalau gak salah, ya anak kecil. Karena emang gak ada lagi anak kecil selain Dipa gitu. Lalu tiba-tiba ibu gue percaya, ternyata apa yang gue lihat itu beneran ada gitu. Disitulah kejadian yang bikin gue semakin yakin akan adanya makhluk lain yang hidup bersama kita. Sampai klimaksnya di mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian lagi, kira-kira pukul 7:30 malam. Jadi kondisinya gue lagi di ruang tengah gini nonton TV, main HP. Di situ ponakan gue lagi mau buang air, lagi mau pup, lagi mau BAB. Dia bilang ke neneknya, bilang ke ibu gue, minta dianterin ke kamar mandi, dia mau pup katanya. Setelah, jadi kan gue bilang tadi rumah gue posisinya lurus menjorok ke dalam ya. Jadi gue di ruang tengah, gue bisa lihat ke arah dapur, ke arah kamar mandi ya. Maksudnya siapa yang keluar dari habis kamar mandi kelihatan, siapa yang masuk ke kamar mandi, siapa yang keluar dari kamar mandi kelihatan dari posisi gue duduk di ruang tengah ini. Nah, gue bilang, gue lihat di situ setelah ponakan gue selesai buang air, ponakan gue lari ke arah kamar kakak gue ya. Jadi ceritanya habis buang air dia mau dipakein celana sama ibu gue.
Jadi keponakan gue mau ngambil celana di kamarnya. Jadi setelah dari pintu kamar mandi, di situ yang pertama keluar duluan keponakan gue. Nah, setelah keponakan gue, di situ ibu gue baru nyusul di belakangnya. Nah, di sini ada hal aneh yang cukup nyermin pertama kali buat gue pribadi. Jadi posisinya jam 7:30 malam. Di situ lampu dapur gak terlalu terang, rada redup. Jadi keponakan gue duluan keluar dari kamar mandi, lari ke arah kamar kakak gue buat ngambil celana, disusul ibu gue. Nah, di belakang ibu gue percis setelah keluar dari kamar mandi. Jadi posisinya dari kanan dia belok kiri ke arah gue, lurus ke arah gue. Nah, gue lihat percis di belakang ibu gue itu ada sosok anak kecil, gak tahu gitu anak kecil atau bukan, pokoknya sosok makhluk pendek, rambutnya panjang sampai lantai, gondrong, pokoknya rambutnya gak beraturan lah, lebat hitam, tapi bentuk badannya tuh pendek gitu, lompat ke arah ibu gua gitu, dari arah kamar mandi lompat ke arah ibu gua. Nah, jadi kayak nempel di tembok gitu, terus tiba-tiba dia kayak lompat gitu ke arah ibu gua. Gue pikir dia mau lompat ke arah ibu gua, ternyata dia lompat ke arah lemari tempat penyimpanan piring yang ada di sebelah kanan ibu gua, di sebelah kanannya. Jadi dari arah kiri, nih makhluk kecil ini lompat ke arah lemari penyimpanan piring yang ada di dapur, yang ada di sebelah kanan ibu gua. Jadi gue pikir ini makhluk mau lompat ke arah pundak ibu gua, tapi ternyata enggak. Jadi gue deskripsiin bentuknya, makhluk ini kecil tapi rambutnya panjang selantai. Dia lompatnya itu sekitar sepundak ibu gua, percis. Jadi kayak terbang gitu. Tapi dia nggak terbang, kayak dia lompat dari tembok ke arah lemari penyimpanan piring ya. Jadi bentuk makhluk ini adalah kecil, rambutnya gondrong, panjang, lebat, hitam, dan bentuknya warnanya itu hijau semua dari ujung kaki ke kepala. Jadi warnanya hijau semua, auranya pun hijau gitu yang gue rasain. Aura dan warnanya bentuk ini makhluk hijau semua. Jadi bentuknya kecil, cuma rambutnya panjang, serem banget. Dan yang gue nggak tahu bentuk mukanya seperti apa, tapi yang jelas kayak binatang gitu. Jadi badannya mungkin bisa gue bilang seperti anak bayi, tapi kepalanya kayak binatang gitu. Cuma rambutnya panjang banget sampai lantai gitu, dengan posisi lompat itu sedada ibu gua sekitar 153 cm. Itu cukup nyermin sih bagi gua gitu, karena ibu kaget. Ibu lagi posisi nonton TV dan gue nengok ke arah ibu gue, ke arah keponakan gue lewat. Ibu pikir gak ada apa-apa, tiba-tiba di belakang ada yang mau nyegrep ibu gue, dan ternyata bukan orang gitu. Sosok mukanya ini rada gue lupa, tapi kayaknya seperti binatang, tapi warnanya hijau semua dan rambutnya panjang dan badannya seperti anak bayi kecil gitu. Ya mungkin itu sih sampai saat ini yang kejadian horor yang terjadi di rumah gue, mulai dari rumah gue yang lama dan rumah gue yang baru ini sampai sekarang. Mungkin baru itu aja yang gue alamin. Mungkin itu aja cerita atau pengalaman gue tentang hal mistis yang pernah gue lihat dan gue rasain di rumah gue ya.
Jadi intinya dengan kejadian itu gue semakin percaya bahwa ya kita nggak hidup manusia sendiri, nggak hidup manusia aja di dunia ini, tapi di alam ini. Jadi ada makhluk lain juga yang hidup bersama kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa damai dengan mereka adalah dengan kita tidak mengganggu kehidupan mereka, dengan kita tidak berucap tidak walaupun lagi sendiri ya, di tempat yang sepi, khususnya di tempat yang baru dikunjungi ya, untuk jaga omongan, jaga sikap, jaga perilaku, jaga alam, jaga lingkungan, apalagi di hutan atau di gunung. Jadi lebih bisa kontrol diri lah dengan kejadian ini yang gue alamin ini. Itu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan ya mungkin bisa menghibur juga. Demikian cerita dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.